bangsa Indonesia khususnya Minahasa yang terjadi pada zaman dahulu dan pada zaman pergolakan permesta di Minahasa. Dikemas lewat cerita menarik video ini. Gambar dalam video ini hanya ilustrasi. Selamat menonton. Perang di Minahasa. Pada masa itu, kerajaan Belanda dan beberapa negara kolonial menduduki Indonesia termasuk Pulau Sulawesi. Negara-negara kolonial seperti Portugis, Spanyol, dan Prancis mencoba menduduki tanah Minahasa yang subur dengan kekayaan alam dan rempah-rempahnya. Sehingga terjadi pertempuran dengan dua kerajaan besar, Portugis dan Spanyol, berusaha keras untuk menguasai Minahasa. Namun, suku Minahasa tidak menerima kedatangan mereka dengan baik, konflik senjata pun tak terelakkan. Dengan suku Minahasa yang berjuang mati-matian mempertahankan tanah mereka dari invasi. Di satu malam yang gelap, suara dentuman meriam dan tembakan senjata api menggema di seluruh penjuru Tondano, benteng yang baru saja didirikan oleh suku Minahasa dan Belanda dipenuhi oleh prajurit Minahasa yang berjaga-jaga. Mereka dipersenjatai dengan senapan yang disuplai secara diam-diam oleh Belanda. Di salah satu sudut benteng, Tonaas Tololiu dan Tonaas Dotulong berdiri berjaga, mata mereka tajam mengawasi setiap gerakan musuh di kejauhan. Meskipun bantuan Belanda memberikan sedikit, harapan mereka tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dotulong, lihat di sana. Tololiu menunjuk ke arah pergerakan pasukan Portugis yang mendekati benteng. Siap, Tololiu, kita harus bertahan di sini, balas Dotulong dengan tegas. Pertempuran pun pecah kembali. Dentuman senapan dan ledakan memenuhi udara dan prajurit bertempur dengan gigih, mempertahankan benteng dari serangan musuh. Di tengah kekacauan, mereka berdua saling melindungi, memastikan satu sama lain tetap hidup di tengah-tengah hujan peluru. Hari itu, meskipun benteng berhasil dipertahankan, banyak prajurit yang gugur. Tonaas Dotulong dan Tonaas Tololiu tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan panjang melawan penjajah. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka bersumpah untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi Minahasa yang merdeka. Akibat perlawanan gigih dari pemuda Minahasa, Portugis dan Spanyol akhirnya angkat kaki dari tanah Minahasa tanpa sempat menduduki atau menjajah wilayah tersebut. Perlawanan heroik ini menjadikan Minahasa sebagai salah satu daerah yang tak tersentuh oleh kekuasaan kolonial lain selain Belanda. Dalam pandangan masyarakat Minahasa, bangsa Belanda dianggap sebagai penolong yang membantu mereka mengusir penjajah. Kemakmuran dan hubungan dengan Belanda terjalin menjadi erat. Minahasa kemudian menjadi anak bangsa Belanda, sehingga Belanda menjadikan Pulau Sulawesi bagian utara sebagai basis logistik dan pertahanan. Mereka mendirikan residen-residen, termasuk Residen Manado, yang menjadi pusat administratif dan militer, personel, alat, dan persenjataan. Belanda juga membantu Minahasa dalam bidang pertanian. Mereka diajarkan cara menanam cengkeh, palay, kelapa kopra, dengan cara yang lebih modern, serta budidaya berbagai rempah-rempah lainnya. Meskipun hasil pertanian diambil dan dikirimkan ke Amsterdam, Belanda, kehidupan pertanian di Minahasa tetap mengalami kemajuan berkat bantuan ini. Pemuda Minahasa juga menerima pelatihan militer dari tentara Belanda. Mereka dilatih menjadi bagian dari pasukan KNI Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kerajaan Hindia Belanda. Manado, Tomohon, dan Tondano menjadi pusat pelatihan militer dan pendidikan, menjadikan Minahasa sebagai tempat belajar di Indonesia. Suatu hari Tonaas dari Tondano Dotulong dan Tololiu, Tonaas dari Tomohon Worang dan Supit, Tonaas dari Langowan Sigar, Tonaas dari Tonsea Lumongdong dan Sundalangi, Tonaas dari Kawangkoan Masi dan Sekoon, dan beberapa Tonaas lain bertemu di tepi danau di Tondano, membahas dan mengenang perjuangan mereka melawan Portugis dan Spanyol. Mereka melihat hasil jerih payah mereka yang kini telah membawa perubahan besar bagi Minahasa. Di sekeliling mereka, pemuda-pemuda Minahasa berlatih di bawah bimbingan instruktur Belanda, sementara di ladang-ladang sekitar, tanaman cengkeh dan kelapa tumbuh subur. Minahasa tidak hanya menjadi basis militer yang kuat, tetapi juga pusat pertanian yang makmur. Meski hasil pertanian diambil oleh Belanda, kehidupan di Minahasa tetap mengalami kemajuan. Hari-hari ke depan, Minahasa terus berkembang di bawah bayang-bayang Belanda, dengan pemuda-pemudi yang terlatih dan pertanian yang maju. Namun, semangat kemerdekaan dan kebebasan tetap membara dalam hati setiap pemuda Minahasa, menanti saat yang tepat untuk kembali berjuang demi tanah air yang benar-benar merdeka.
Minahasa menjadi benteng pertahanan kuat bagi Belanda hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia di tengah situasi penuh ketegangan antara Belanda, Jepang, dan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Minahasa menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun, beberapa tahun kemudian, terjadi konflik perang akibat tuntutan pemerataan di beberapa daerah, termasuk Manado dan Minahasa. Tahun 1933, lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah dusun kecil di desa Weruk, Likupang. Anak tersebut adalah Emil Lumongdong, putra dari pasangan dari cucu Tonas Tonsea Lumongdong. Gerets Lumongdong adalah seorang terpandang dan berilmu tinggi di Minahasa Utara, daerah Likupang. Dia dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk seni bertarung, seperti dutunya Tonas Lumongdong. Gerets tidak hanya mengajarkan anaknya Emil ilmu formal di sekolah HIS Hollands Inland School dan MWL Omer Uitgebreid Lager Onderwijs, tetapi juga memberikan ilmu bertarung yang diwarisinya dari dutunya Tonas Tonsea Lumongdong dan Tonas Sundalangi. Setelah menamatkan pendidikannya, Emil Lumongdong diterima bekerja sebagai pegawai di kantor kehutanan wilayah Tomohon. Ia menjalani kehidupannya dengan penuh dedikasi, menggabungkan pengetahuan akademis dan menguasai kawasan hutan dan cara bertahan sesuai dengan pekerjaannya. Dan keterampilan bertarung yang diajarkan oleh ayahnya. Pada tahun 1957, Gerakan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Perang Permesta berlangsung dari tahun 1957 hingga tahun 1961, melibatkan pertempuran sengit antara pasukan pemerintah Indonesia dan para pejuang Permesta yang sebagian besar terdiri dari pemuda Minahasa. Pada masa itu, semua pemuda dan pemudi Minahasa bergabung dengan Permesta, tidak peduli apakah mereka bekerja di kantor pemerintah atau tidak. Perlawanan ini bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang merasa terpanggil untuk membela tanah air mereka dari ketidakadilan. Termasuk pemuda Emil Lumongdong yang akhirnya dengan terpaksa mau tidak mau pulang ke kampung halaman Likupang dan bergabung dengan Permesta Brigade Warani saat itu, dan malah ditugaskan membantu Edi Mondong sebagai pimpinan Batalion Mondong di Tomohon di tahun 1958. Berbagai pertukaran pejuang pun sering dilakukan oleh pemuda-pemuda Minahasa dalam menjaga daerahnya. Peperangan sesungguhnya terjadi antara Minahasa dan pemerintah pusat, tetapi karena keuletan pemuda-pemuda Minahasa yang gagah berani dan pantang menyerah dengan modal latihan perang dari tentara KNIL, Belanda, menjadikan pemberontakan terlama dan tersulit pemerintah pusat pada waktu itu. Konflik bersenjata terjadi di berbagai tempat seperti Kema Bitung, Wori Manado, Tondano Pante, Amuran, Tompaso Baru, dan pusat pertahanan Permesta di Tomohon. Pertempuran ini tidak hanya berlangsung di daerah terpencil, tetapi juga di pusat-pusat strategis. Menjadikan setiap jengkal tanah Minahasa sebagai medan pertempuran, memastikan setiap daerah tetap terlindungi dari serangan pemerintah pusat. Selama pertempuran, Tomohon menjadi pusat pertahanan utama Permesta, meskipun dihadapkan dengan kekuatan militer yang lebih besar dan lebih kuat. Mereka menggunakan taktik gerilya dan pengetahuan medan yang luas untuk melawan pasukan pemerintah. Jatuhnya kota Manado lewat pantai Wori dari serangan pemerintah tidak membuat pasukan Batalion Tomohon surut diri. Meski Manado berhasil dikuasai oleh pasukan pemerintah, pertahanan Permesta di daerah Tomohon tetap kuat. Jalan Tomohon Manado yang curam dan berjurang, beserta hutan belantara yang menjadi markas pasukan Permesta, menjadi rintangan besar bagi pasukan pemerintah. Dalam satu serangan, pasukan pemerintah mencoba melewati daerah Tomohon yang berbahaya, namun mereka dihadang oleh pasukan Permesta yang dipimpin oleh para prajurit tangguh seperti Tet God, Timbulen, Edi Mondong, Mamwaya, Tangkawaro, Lasut, Poluan, Polie, Kaunan, Manopo, Bijol. Simbol Batalion Mondong, Emil Lumongdong, Pit Sigar, Brigade Warani Jan Sekon, Bertimasi, 999 Kawangkoan. Pasukan Permesta dengan cepat menguasai situasi, merampas semua peralatan tempur dan senjata dari pasukan pemerintah. Mereka menggunakan medan yang sulit sebagai keuntungan, menyerang dari tempat-tempat yang tidak terduga, dan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang wilayah tersebut. Mereka mendekat, "Kita harus siap," bisik Tet God sambil mengintip dari balik semak-semak. Setelah pertempuran,
Pasukan Permesta mengumpulkan tawanan dari pasukan pemerintah dengan wajah tegas namun penuh kemanusiaan. Atas instruksi pimpinan besar pasukan Permestan, Sumwal Waro Somba memberi arahan. Kita lepaskan mereka, biarkan mereka kembali ke Manado. Mereka harus tahu bahwa kita bukan pembunuh tanpa hati nurani. Demikian perintah pimpinan. Tawanan pun dilepaskan, berjalan kembali ke Manado dengan tangan kosong. Perlakuan ini memberikan pesan kuat kepada pemerintah pusat bahwa Permesta adalah pejuang dengan prinsip dan kehormatan. Keputusan mundur dari Tomohon yang terdiri dari beberapa milisi seperti Batalion Monggong, Tarantula, Sambar Nyawa, 999 dan Brigade Wareni akhirnya turun gunung dan mundur atas permintaan pimpinan tertinggi Permesta saat itu, yaitu Vance Sumwal, Palar, dan Alex Kawilaran. Meskipun mundur, mereka tidak pernah merasa menyerah atau menyerahkan diri, melainkan menghormati perintah pimpinan yang mereka sangat hormati. Dengan kondisi terakhir Permesta yang pada saat itu, seluruh daerah Minahasa telah diduduki oleh pasukan pemerintah. Kecuali Tomohon yang masih bertahan dengan pasukan setianya. Setelah pergolakan, pemerintah menawarkan anggota pasukan Permesta untuk bergabung menjadi TNI, dan banyak dari pasukan Batalion Monggong yang bergabung dan sebagian dari mereka dikirim ke Kalimantan untuk operasi Ganyang Malaysia bersama pasukan terlatih LPKAD. Kehidupan pasca perang hingga tahun 2024 yang masih tersisa adalah Opa Emil Lumonggong yang kini berusia 90 tahun. Ia pensiun sebagai pegawai di kantor perbendaharaan negara, menghabiskan sisa hidupnya dengan damai setelah melalui perjuangan yang begitu berat, dan tinggal di rumah tua di Kakaskasen Tomohon. Demikianlah sebagian kisah perang suku Minahasa dan sejarah kelam pemberontakan Permesta yang diceritakan oleh narasumber langsung dan dikemas melalui cerita kepahlawanan para pemuda pemberani yang berjuang untuk negara Indonesia, Pulau Sulawesi, dan daerah Minahasa. Jika ada orang lain yang berpendapat bahwa Minahasa tidak berjuang untuk Indonesia, biarkan saja, karena pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Pejuang-pejuang pemuda Minahasa yang berjuang untuk Indonesia sebut saja Walter Mongisidi, Daan Mogot, Pere Tenden, Ari Lasut, Ajarma, Durwe Lapian, Maramis, Mononutu, Mangindaan, Alex Kawilaran, Sam Ratulangi, Walanda Maramis, Vance Sumwal, Warren, Helen Palar, dan lain-lain. Mereka adalah pejuang asal Minahasa yang berjuang melawan penjajah Belanda, dan Jepang berjuang suku terbanyak yang menghasilkan para pahlawan kemerdekaan setelah Jawa mungkin adalah Minahasa. Kisah para pemuda pemberani ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai bukti bahwa semangat juang dan cinta tanah air tidak akan pernah padam. Di sebuah rumah sederhana di Minahasa, Opa Emil duduk di kursinya, mengenang masa-masa perjuangan, dan para pejuang yang telah gugur, rekan-rekan yang kini tinggal kenangan. Cucuku, ingatlah bahwa perjuangan kita bukan hanya soal perang, tapi tentang mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa, kata Opa Emil. Bunga bulan Desember semerbak, tercium di kota bunga Tomohon yang indah. Sejauh mata memandang, bunga warna-warni menghiasi alam kotaku. Tomohon yang di